Halo sahabat semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali dengan kami Jejak Pembelajar. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan rasionalisasi kebijakan BOSP reguler tahun 2025. Hal ini tentu sejalan dengan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 serta Surat Edaran Sesjen Kemendikdasmen nomor 9 tahun 2025. Dalam hal tersebut, ada beberapa pokok perubahan yang tentu sangat signifikan dan berdampak ke satuan pendidikan. Perubahan tersebut yang pertama adalah terkait dengan penyediaan buku, yang dimana buku ini ada batas minimalnya yaitu 10%. Yang kedua adalah pemeliharaan sarana prasarana dengan maksimal 20%. Lalu yang ketiga adalah pembayaran honor. Bagi sekolah negeri ada dua tipe ya. Sekolah negeri itu maksimal 20%, sekolah swasta maksimal 40%. Terkait dengan pemberlakuan di tahun 2025, maka hal ini berimplikasi terhadap satuan pendidikannya atau terhadap sekolah. Sehingga beberapa sekolah itu mendapatkan notifikasi ataupun mungkin mendapatkan pemberitahuan. Pemberitahuan seperti apa? Pemberitahuannya adalah contoh pemberitahuan yang diterima oleh satuan pendidikan terkait dengan pelaksanaan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 serta SE Sesjen nomor Kemendikdasmen nomor 9 tahun 2025. Contohnya adalah bahwa satuan pendidikan itu terdeteksi belum sesuai juknis. Ada yang pertama, penyediaan bukunya belum mencapai 10% dari pagu alokasi dana dalam 1 tahun anggaran. Atau pemberitahuan yang kedua adalah satuan pendidikan pemeliharaannya, anggaran pemeliharaan sarprasnya itu melebihi 20% dari pagu alokasi dalam 1 tahun. Sehingga dalam 1 tahun anggaran, sarprasnya, perencanaannya, ingat ini perencanaannya, perencanaan itu lebih dari 20%. Yang selanjutnya, pembayaran honor bagi satuan pendidikan di sekolah negeri, perencanaannya lebih daripada 20%. Lalu, ada lagi pemberitahuan atau notifikasi bahwa satuan pendidikan bagi sekolah swasta, pembayaran honornya, anggaran pembayaran honornya itu melebihi dari 40%. Bahkan, yang terakhir, ada satuan pendidikan yang menerima notifikasi ketiga-tiganya tidak sesuai. Bukunya belum mencapai 10% anggarannya, anggaran pemeliharaannya lebih daripada, pembelian sarprasnya lebih daripada 20%, anggaran pembayaran honornya pun lebih daripada 20% atau 40% dari pagu 50% alokasi dana dalam 1 tahun. Jadi kalau honor ini dihitungnya 50% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Nah, sehingga sahabat semua, ini berdampak terhadap satuan pendidikannya. Jadi mendapatkan pemberitahuan, bahkan Dinas Pendidikan pun ada informasinya yang didapat dari UPT biasanya, bahwa sekolah A, sekolah B, sekolah C itu tidak sesuai. Ada laman aksesnya, berapa yang belum sesuai, berapa yang sudah sesuai. Langkah apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan Surat Edaran Sesjen nomor 9 tahun 2025, maka satuan pendidikan yang sudah membuat RKS, baik itu BOP PAUD reguler, BOS reguler, BOP PAUD kesetaraan reguler tahun anggaran 2025, maka harus menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Paling lambat penyesuaian RKAS-nya itu adalah tanggal 31 Agustus. Untuk menyesuaikan jika honornya lebih daripada 20%, untuk negeri, untuk swasta lebih daripada 40%,
sarprasnya lebih daripada 20%, bukunya belum mencapai 10%, maka silahkan lakukan penyesuaian. Langkah-langkahnya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Lalu, sahabat semua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi penentu, maka sahabat semua bisa cek. Yang pertama adalah terkait dengan penyediaan buku. Nah, penyediaan buku ini disampaikan bahwa minimal 10% dari pagu alokasi dana dalam 1 tahun. Yang termasuk terhadap penyediaan buku ini buku apa saja? Banyak bukunya. Kita tidak terpaku terhadap buku teks utama. Tapi ada buku teks utama, ada buku non-teks, ataupun ada buku pendamping, ada buku referensi, ada buku perpustakaan, dan banyak lagi referensi-referensi yang lainnya sesuai dengan regulasi. Bisa dicari di Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Ada jenis-jenis buku, ada sains, ada teknologi, ada dan sebagainya. Banyak sekali. Contoh perhitungannya bagaimana? Contohnya, pagu dalam 1 tahun itu 50 juta. Minimal bukunya 10%, maka 50 juta dikali 10% sama dengan 5 juta. Maka anggaran untuk pembelian buku dalam 1 tahun, anggarannya adalah 5 juta. Itu yang pertama terkait dengan buku. Yang kedua, apa saja yang termasuk terhadap pemeliharaan sarpras? Sarpras ini 20% nih dari pagu 1 tahun. Apa saja yang termasuk terhadap pemeliharaan sarpras? Sarpras itu adalah pembiayaan kegiatan dalam rangka memelihara sarana prasarananya dan atau menyediakan atau memelihara sarana. Nah, yang pertama bisa saja satuan pendidikan memperbaiki kerusakan komponen non-struktural. Contoh, perbaikan pintu, perbaikan dinding, perbaikan penutup atap, genteng, dan sebagainya. Atau perbaikan terhadap meja, kursi, atau mungkin penyediaannya. Kemarin mungkin kursinya 13, sekarang ditambah jadi 15. Itu bisa termasuk terhadap pemeliharaan. Perbaikan toilet, tempat cuci tangan, penyediaan air bersihnya, atau mungkin pemeliharaan terkait dengan perbaikan komputer, perbaikan APE, dan sebagainya. Itu termasuk terhadap pemeliharaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, untuk contoh perhitungannya bagaimana? Contoh perhitungannya adalah tentu yang dihitung adalah pagu 1 tahun anggaran. Kalau sarpras nih, buku sarpras itu 1 tahun anggaran, maka perhitungannya adalah 50 juta dikali 20% sama dengan 10 juta. Sehingga untuk pemeliharaan tadi, ya, pemeliharaan non-struktural ataupun pembelian kursi, perbaikan toilet, perbaikan laptop, dan yang lainnya, maka hanya bisa dimaksimalkan sampai dengan 10 juta. Karena 20%-nya. Nah, jika memang di kondisi di sekolahnya hanya perbaikannya 5 juta, apakah harus ditambah jadi 20? Tidak harus. Kalau memang perbaikannya hanya 3 juta, ya jangan dipaksakan sampai 10 juta. Ini merupakan batasan paling banyak. Atau kurang dari 20%, boleh nggak? Ya boleh. Nggak jadi masalah. Jangan kita pentokan ke 20%. Yang selanjutnya, ini terkait dengan pembayaran honor. Pembayaran honor bagi sekolah negeri itu maksimal 20%. Komponen apa yang dihitung? Komponen yang dihitung adalah untuk pembayaran honor, ini merupakan pembayaran honor bulanan untuk guru atau atau pendidik. Guru atau pendidik dan atau tenaga kependidikan. Yang dimana guru, pendidik, atau tenaga kependidikan itu adalah yang dibayar honornya yang dibayar bulanan. Artinya yang dikeluarkannya secara bulanan untuk pembayaran honor guru atau pendidik dan atau tenaga kependidikan. Tentu sesuai dengan persyaratan yang berlaku ada. Bisa dibaca di regulasinya. Nah, untuk pemberlakuan 20% bagi sekolah negeri, 40% bagi sekolah swasta,
itu tidak dihitung dari pagu 1 tahun. Nah, jadi kalau tahap satunya sudah lewat dan sudah dibayarkan 35% atau sudah dibayarkan 50%, itu bisa diabaikan. Kenapa? Karena yang dihitung itu adalah 50% dari pagu 1 tahun. Jika pagu 1 tahunnya 50 juta, maka 50%-nya 25 juta. Nah, yang 25 juta ini itu yang dihitung. Bagi sekolah negeri 20%, bagi sekolah swasta itu 40%. Ini yang dihitung. Jadi yang dihitung adalah pagu 50% dari 1 tahun. Ini yang perlu sahabat semua pahami. Bagaimana nanti bisa mengimplementasikan regulasi yang baru terhadap aplikasi Arkas. Jadi kita hitung dulu pagu kita berapa, maka nanti sesuaikan. Ternyata honornya tidak melebihi dari 40%. Kami hanya mau bayar 20% atau 30%-nya nih dari sekolah yang swasta. Boleh nggak? Silahkan. Jadi tidak harus disesuaikan dengan batas atasnya 40%, tidak. 30% boleh nggak? Boleh. Oh, negeri nih, contoh negeri gitu ya. Negeri kan 20%. Ternyata di sekolah negerinya honorernya atau guru honornya atau tenaga kependidikannya, guru honornya hanya tinggal 1. Jadi maksimal 15% boleh tidak? Ya boleh. Itu tidak masalah. Ya, itu terkait dengan honor. Ingat sekali lagi, untuk honor itu dihitung berdasarkan 50% dari pagu 1 tahun. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan? Action plan-nya apa? Dan bagaimana? Yang pertama, satuan pendidikan bisa melakukan pergeseran dengan syarat jika pergeseran itu tidak lintas kode rekening belanja. Artinya, jika ada pemberitahuan bahwa anggaran sarpras kita melebihi dari 20%, maka kita bisa mengurangi. Apa yang harus kita kurangi? Oh, mungkin beli semennya, beli pasirnya, upah tukangnya. Nah, ini yang kita kurangi nih. Nah, pengurangan ini itu bisa dianggarkan untuk apa? Ketika pergeseran ini bisa dianggarkan untuk pemenuhan terhadap kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, action yang kedua apa? Itu melakukan perubahan RKS. Nah, jika perubahan RKS ini bisa lintas kode rekening belanja. Artinya kita bisa mengutak-atik yang tadinya dari belanja barang habis pakai, kita ubah ke belanja buku dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke perubahan atau pergeseran RKS, kita perlu koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan apakah perubahan di markas dinas itu sudah menyesuaikan atau belum. Sebagai contoh, kita di sini bisa lihat nanti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, tanya di aplikasi markas, di sana ada menu tools, di menu tool ada sub menu pengaturan, di sana ada bulan perubahan. Pastikan bahwa bulan perubahan ini sudah disesuaikan. Karena apa? Jika bulan perubahannya tidak disesuaikan, maka nanti satuan pendidikan itu hanya bisa perubahan di bulan tersebut. Contoh, satuan pendidikan itu bulan perubahannya di markas itu disetting oleh Dinas Pendidikan itu di bulan Agustus. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah satuan pendidikan itu hanya bisa melakukan perubahan setelah tutup BKU Agustus. Artinya di bulan apa? Di bulan September. Baru bisa perubahan. Padahal sesuai dengan Sesjen Kemendikdasmen nomor 9 tahun 2025, penyesuaian RKS-nya tadi di awal sudah itu paling lambat 31 Agustus. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka nanti akan ada sanksi administratif. Administratif seperti apa? Nah, itu nanti sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, bagaimana agar satuan pendidikan bisa perubahan di bulan Agustus, tidak di September? Maka pastikan bulan perubahan di sini itu oleh dinas disetting ke bulan Juli. Supaya setelah tutup BKU Juli, masuk ke Agustus, satuan pendidikan bisa melakukan penyesuaian RKS-nya. Apakah terlambat? Tidak. Karena penyesuaian bagi
penyesuaian bagi sekolah yang sudah membuat RKS itu sampai 31 Agustus. Kecuali ada sekolah yang masih belum melakukan proses perencanaan di RKS, yaitu 31 Juli akhir, batas akhirnya. Oke. Kalau di sini sudah ditentukan, maka nanti di RKS sudah bisa menyesuaikan. Kita kembali ke aplikasi Arkas-nya. Nah, bagaimana sih perlakuan di aplikasi Arkas? Di aplikasi Arkas tadi, sahabat semua, sudah saya sampaikan bahwa nanti masuk ke menu penganggaran, klik BOSP reguler, klik tanda panah ini. Ini dibuka kertas kerja atau RKS-nya kita buka. Karena sudah disahkan maka namanya RKS. Nah, di sini ada tombol nih, ada tombol perubahan untuk melakukan perubahan, ada tombol pergeseran untuk melakukan pergeseran. Boleh yang mana terserah, nanti penyesuaian dari dinasnya. Apakah nunggu di perubahan atau nunggu di pergeseran. Nah, tapi untuk pergeseran itu sendiri sesuai action plan-nya, maka pergeseran ini punya syarat dan ketentuan. Kita contohkan ya. Kita klik tombol pergeseran, kita klik ya, maka nanti itu kita akan diarahkan ke informasi berapa total anggaran belanja operasionalnya, belanja peralatan mesin, sama aset tetap lainnya. Total daripada belanja operasionalnya itu sekian. Belanja operasional ini, dana operasional ini masuk apa saja? Bisa ATK, barang habis pakai, honor, nah masuk ke sini nih, ya. Sehingga nanti bisa melakukan penyesuaian. Jika honornya terlalu berlebih, perencanaan honornya lebih, perencanaan pemeliharaan sarpasnya lebih, ini bisa diganti nih. Tapi ada yang tidak bisa diganti apa? Jika memindahkan dari belanja operasional ke belanja alat dan mesin. Alat dan mesin ini contohnya apa? Laptop, printer, ya banyak. Nah, kalau total aset total anggaran dana aset ini apa? Ini kaitannya dengan buku. Sehingga kalau di sini ada beli laptop, tapi kita mau ubah ke belanja buku, di saat klik pergeseran ini tidak bisa. Ini pergeseran kertas kerja. Ini tidak bisa dilakukan. Apa konsekuensinya? Ini kita contohkan ya. Ini kita contohkan karena belanja operasionalnya berlebih, maka yang akan dipindahkan adalah belanja operasional ke belanja aset. Ini kita contohkan. Kita contohkan yang operasional itu honor begitu ya. Kita cari honor, kita klik tanda 3 di sini. Nah, ini yang bisa diedit itu hanya yang tulisannya masih jelas. Seperti ini ya. Ini masih jelas nih. Nah, kalau sudah abu-abu seperti ini sudah tidak bisa kita ubah. Ya, hanya bisa lihat tuh, nggak bisa kita ubah. Oke, ini yang masih kita bisa ubah itu adalah yang tadi ya. Ini contoh, saya mau mengurangi honor, maka kita edit detail. Yang tadinya 4 orang, 3 orang, 2 orang, ini saya ganti jadi 1 orang. Bisa? Ya bisa, nggak apa-apa seperti ini. Atau kalau mau dihapus bisa tidak? Bisa, tinggal klik di sini. Kalau mau dihapus nih, ini mau dihapus nih Desember nih, cukup sampai November ya, berarti ini diklik. Oke, ini kita contohkan dulu, ini jadi 1. Maka kita klik perbarui data. Nah, ini sudah, kita sudah dana nih, punya dana ya. Ini kurang artinya karena di sini belum dianggarkan. Tadi karena kita hapus. Nah, rencananya daripada belanja operasional ini itu mau dijadikan belanja buku. Maka ketika kita tambah di sini, cari nama kegiatannya buku, contoh pengadaan buku koleksi perpustakaan, cari kode rekening belanjanya buku. Ini ada ya. Belanja modal buku umum, buku ilmu praktik, ilmu bahasa, ilmu sosial atau ilmu praktis gitu. Ini juga banyak.
Kita cari kata kuncinya buku teks, buku penjelasan dan sebagainya, atau buku bacaan. Ini banyak. Ini saya contohkan saja. Ini harganya sudah ada 7.500. Jadi, karena kita sudah di Juli kan tidak mungkin kita pilih Januari. Maka kita penyesuaian di bulan Agustus. 20 buku. Kita klik masukkan ke anggaran. Kita bisa lihat di sini. Atau kita tambah lagi aja dulu. Di sini ada buku. Kita contohkan yang lain. Di sini ada buku. Sini 165.000. Ini eksemplar. Kita nggak mungkin di Januari. Ingat, bisa di Juli atau di Agustus. Ini saya pilih Agustus saja supaya mudah. Di sini diisikan 20, 50. Bisa 40 saja, bisa juga 30 eksemplar ya. Ini saya contohkan 30 eksemplar. Saya klik masukkan ke anggaran. Belum dianggarkannya masih Rp425. Di sini kita sudah punya belanja barang habis pakainya sudah berkurang, tadinya 98 dengan 92, ternyata pindahnya ke total anggaran dana aset. Ini dana asetnya buku biasanya. Jadi kita punya dana tadinya 0 menjadi 5.100.000. Kita sisir lagi, ternyata masih ada nih yang mau diperbaiki. Ya, ternyata ada kesalahan bahwa satuan pendidikan sebetulnya belanja buku, tapi bukunya itu masuk ke alat tulis kantor sehingga tidak terbaca. Nah, ini mau diubah. Nah, ini contoh nih. Ini ada belanja buku. Dia sekolahnya sudah ada belanja buku non teks, tapi masuknya ke belanja pemeliharaan. Maka ini kita ganti. Edit. Karena ini belum dibelanjakan, ini belum dibelanjakan sama sekali nih, 4545. Nah, ini mau kita edit. Menjadi apa? Buku umum. Contoh. Di sini buku ini contoh lagi. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh ya. Ini kita klik menu ataupun klik tombol perbarui. Nah, ini sudah pindah nih. Ya kan? Dari belanja operasional ke belanja aset. Tadi. Padahal regulasi di pertama itu adalah kalau belanja operasional seperti barang habis pakai, ATK, dan sebagainya itu tidak bisa dipindah ke belanja modal alat mesin. Contoh, ke belanja laptop, belanja printer itu tidak bisa. Atau dari barang habis pakai mau dibelanjakan ke dana aset. Dana asetnya apa? Belanja buku. Ini tidak bisa. Contoh, kita sudah memindahkan ya tadi dari belanja barang habis pakai ke buku. Maka ketika ini kita lakukan, nanti ketika diajukan pengesahan, lalu kita klik ajukan, maka akan memberitahu kertas kerja belum memenuhi syarat. Alokasi anggaran Anda di tiap jenis belanja belum sesuai ketentuan. Karena ada ini. Ya. Nah, ini di pergeseran terhambatnya karena itu. Maka agar tidak terkena validasi, tidak bisanya perpindahan kode rekening belanja dari belanja habis pakai ke belanja modal buku atau ke belanja peralatan mesin, maka ini kita bisa melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan, ini kita klik tanda bukanya lagi. Di sini ada tombol perubahan nih. Ketika kita klik tombol perubahan, kita klik ya lanjutkan.
Nah, ini berbeda dengan tadi pergeseran. Kalau mengubah RKS, itu di sini tidak ada informasi bahwa harus dalam satu kode rekening belanja atau tidak bisa lompat ke kode rekening belanja yang lain. Nah, kalau di perubahan bisa. Tapi memang syaratnya sama, belum ada yang di SPJ-kan. Kalau sudah warna abu-abu ini tidak bisa diubah. Tapi kalau warnanya masih terlihat jelas warna hitam, ini bisa kita ubah nih. Ya, bisa kita ubah, bisa kita edit. Contoh, ini mau kita edit, kita mau pindahkan ke belanja buku. Salah satu contohnya. Ini kita jadi satu, ini satu. Ini kita ubah ke belanja buku. Contoh, buku koleksi perpustakaan. Di sini buku umum. Di sini tulis buku. Contoh ini. Pilih bulannya. Contoh di Agustus. Eksemplarnya berapa eksemplar? Tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhannya berapa eksemplar kira-kira. Ini kita contoh, kita ketik 52, ini 100.000 saja. Ini kita masukkan ke anggaran. Nah ini, kalau di sini tidak ada batasan-batasannya di perubahan RKS. Nah, jadi sahabat semua, dalam melakukan proses penyesuaian sesuai dengan regulasi bahwa sekolah minimal anggaran belanja bukunya 10%, minimal belanja pemeliharaan maksimal 20%, pembayaran honor untuk sekolah negeri itu maksimal 20%, sekolah swasta maksimal 40%. Jika ingin dipermudah, maka melakukan proses perubahan RKS. Memang ada yang bisa dilakukan di pergeseran tadi ya. Kalau barang habis pakainya di pemeliharaan sarpas lebih daripada 20% dan itu belum dianggarkan, belum dibelanjakan, maka itu bisa dikurangi. Pengurangannya itu nanti bisa untuk pemenuhan belanja yang lainnya, menyesuaikan proses ataupun RKS di satuan pendidikan dengan kondisi juknis yang terbaru. Sahabat semua, sekian video kali ini terkait dengan bagaimana proses pergeseran di RKS, bagaimana proses perubahan di RKS untuk menyesuaikan dengan juknis yang terbaru. Mudah-mudahan video ini nanti bisa membantu sahabat semua dalam melakukan proses penyesuaian sehingga kita meminimalisir dikenakan sanksi administratif. Jangan sampai karena tidak melakukan penyesuaian, sahabat semua nanti tidak bisa mengirimkan data dan sebagainya. Jadi silakan nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan, bulan perubahannya kapan, disesuaikan dan sebagainya. Sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kami.